orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, damai, damai di hati. Pujian ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Tuhan Yesus baik dan setia, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan memberkati. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, ore, tetap ibadah pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Sampai selamanya Tuhan, kami percaya Tuhan beserta kami. Di balik pergumulan ada mujizat Tuhan. Surya pasti bersinar
Yesus pasti tolong orang yang datang berdoa kepadanya. In Jesus name. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu, amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus tahu, tak tinggalkanmu. Amin. Pujian ini sangat memberkati setiap kita. Amin. Saudara terberkati, jangan mau terima berkat sendiri. Kayak Pastor Andy, bagi berkat. Saudara-saudara, silakan di-share, ajak teman-teman yang lain. Saya percaya kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapa yang sangat baik. Puji Tuhan, terima kasih udah dibantu share, mau tap-tap layar, biar semarak live streaming ini. Banyak orang-orang yang terberkati, dan juga hamba Tuhan, Pastor Lee, semangat, banyak yang hadir dan kita akan doakan sebentar sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa sayang kita semuanya, puji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih
kasih-Mu melimpah di hidup kami. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Hore! Mari naikkan syukur buat hari yang Bapa beri, yang baru, yang sehat, yang penuh sukacita. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Halo semuanya, kami naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pujian tentang Bapa dan kasih-Nya selalu membuat hati ini menjadi teduh dan dikuatkan. Kita akan siapkan hati mendengar sabda firman Tuhan. Saya bawakan pujian ini sekali lagi, dan saudara-saudara, saya sambut juga yang pertama kali bergabung, yang sudah bersama-sama. Saya menyapa shalom, damai bagimu. Pujian ini akan memberkati, dan kalau engkau sakit, ada kesembuhan mengalir. Terima dalam nama Yesus. Bapa, Engkau sangat baik bagi kami semuanya. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidup kami. Bapa, kami berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang tersedia
bagi kami. Take it in Jesus' name. Kami naikkan syukurku buat hari yang Bapa berikan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami. Oh Bapa, kami berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Kami naikkan syukurku buat hari yang Bapa berikan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukurku atas kebaikan rahmat Bapa yang sudah Bapa berikan kepada kita. Anak yang wisuda, sakit disembuhkan, dosa diampuni, kita terima hidup baru. Amin. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin.
demikianlah kasih dan kemuliaan dan besarnya kasih Bapa bagi setiap anak-anaknya. Luasnya samudra lebih luas kasih Bapa. Tingginya langit awan biru lebih tinggi kasih Bapa. Dalamnya lautan lebih dalam kasih Bapa kepada setiap anak-anaknya. Hore! Sebelum Pastor akan sampaikan renungan firman Tuhan di Time for Bible, saya rindu hari ini yang di TikTok ini nonton banyak banget ya. Ada sekarang like-nya sudah ada 200.000. Apakah hari ini bisa ada sesuatu yang baru dari tap layarnya? Selama ini 1 juta, 1,5 juta. Apakah hari ini bisa sesuatu yang baru saya dapatkan? Saya lihat sebelum live ini selesai, bisakah mendapatkan 2 juta like lewat tap layar? Kalau saudara merasa terberkati, saudara silakan bagikan, saudara silakan tap layar mulai dari sekarang. Dan saya percaya, saya yakin suatu hari nanti yang nonton ini bisa dapat tap layar like sampai 2 juta. Yeay, 2 juta. Amin. Halo semuanya yang di YouTube, senang banget ya. Bersyukur di YouTube, di Facebook dan TikTok juga. Setiap hari banyak kesaksian yang sangat memberkati, khususnya orang-orang sakit oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, mereka menerima kesembuhan ilahi. Saya mulai dari mana ya untuk saya coba menyampaikan ini. Seringkali banyak di dalam pelayanan orang-orang bertanya ataupun juga memberikan statement bahwa doa kesembuhan oke, itu bagus, tetapi bagaimana dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus gitu ya? Ya, dia mengharap kesembuhan dan oleh kemurahan Tuhan dia mendapat kesembuhan oleh iman hamba Tuhan yang mendoakan begitu. Ini banyak di dalam Injil mencatat juga. Tadinya mereka belum percaya, akhirnya mendapat kesembuhan, akhirnya mengikut Yesus. Oke. Tetapi ada satu yang kurang. Satu yang kurang adalah orang yang tidak percaya Yesus. Mereka meminta pelayanan doa kesembuhan, banyak di antara mereka yang sembuh. Ada yang kurang. Ya, apa itu? Mereka tidak mengetahui kebenaran. Ya, kebenaran itu ya tentu yang utama hidup baru dalam pengampunan, dalam keselamatan yang Tuhan berikan anugerah. Nah, bagi orang yang hanya mencari kesembuhan, banyak di antara mereka yang mendapat kesembuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Bapakku di surga, dia berikan lewat putranya dalam nama Yesus. Cuma ada yang kurang. Yang kurangnya adalah mereka sembuh, mereka sehat secara jasmani, tapi mereka
tidak mengetahui kebenaran. Nah, ini sebuah juga pengingat bagi kita bahwa saudara sebagai orang Kristen, anak Tuhan Yesus, apalagi yang kita sama-sama melayani Tuhan, yang mengetahui kebenaran ini mengubah. Kebenaran itu mengubah. Jadi kebenaran bukan hanya diketahui di pikiran, hanya kita ngerti secara akademis atau logika, tapi kebenaran itu mengubahkan. Ya, nah ini yang saya disclaimer-nya. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuka firman Tuhan, untuk dengarkan satu ilustrasi yang saya rasakan, lihat sendiri kemarin. Waktu saya jalan setelah live streaming pagi, kan di seputar Geraha YHS itu ada juga orang-orang yang kadang-kadang datang untuk minta didoakan. Ada juga yang datang kadang minta bantuan. Ini sepanjang bulan Agustus ini akan banyak datang proposal acara Agustusan RT. Nah, salah satunya adalah saya melihat kemarin ada seorang ibu yang saya tahu pernah beberapa kali datang untuk meminta doa. Waktu datang ibu ini, saya melihat memang dia dalam kondisi sakit ya, katakan seperti komplikasi. Jalan pun juga sudah setapak demi setapak, langkah demi langkah itu abot berat ya. Lalu kita melayani semua orang. Setelah kebaktian minggu pagi, pastor naik ke atas melayani orang-orang non-Kristen, non-Katolik ya. Kita tumpah tangan dan mohonkan aliran kesembuhan. Puji Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, kemarin saya melihat ibu ini sehat. Kondisinya berubah sama sekali. Yang awalnya sakit-sakitan, mungkin kalau istilah kata kita lihat umurnya secara fisik kasat mata, wah tidak lama lagi. Tapi kemarin saya melihat sehat. Nah, ada dua hal di sana yang saya mendapatkan rema dan saya mengaminkan firman ini luar biasa. Apa yang saya lihat di sana? Satu, saya mulai kata-kata ini ya, kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah. Jadi supaya saya tidak seolah-olah ini menghakimi. Kalau tidak salah, ya, ibunya itu merokok, berarti merokok lagi. Kalau tidak salah, ya. Yang kedua,
kalau tidak salah, saya melihat tulis kode buntut. Nah, dari dua hal ini saya melihat kalau tidak salah, saya mendapatlah rema ini. Itulah mereka mendapatkan kesembuhan. Tetapi bagi orang yang tidak mendengar firman, atau bagi mereka yang belum menerima kebenaran, yaitu Yesus Kristus dalam hatinya, percaya di mulutnya, mengaku, mereka bisa disembuhkan, tapi mereka tidak mengetahui kebenaran. Buktinya saya melihat sendiri, kalau tidak salah, sudah sehat, sudah segar, sudah baik, merokok. Kembali ke hidup yang lama karena tidak tahu kebenaran. Yang kedua, asik. Kalau tidak salah, tulis nomor buntut. Itulah, dari sini saya dapat rema ya Tuhan. Biarlah setiap kami ini boleh mengetahui kebenaran, dan kebenaran memerdekakan kami. Ayo, ini juga sebagai koreksi buat kita sama-sama sebelum Pastor baca firman Tuhan. Apakah hari ini kita mengikut Tuhan baik sebagai orang atau beragama Kristen? Apakah kebenaran sudah kita tahu? Apakah kebenaran ini sudah mengubahkan kita? Karena kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu mengubahkan. Yuk sekarang kita melihat di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kamu harus mengetahui kebenaran, karena kebenaran akan mengubah engkau, bahkan memerdekakan engkau. Saudara-saudara sekalian, Pastor akan membuka beberapa ayat firman Tuhan hari ini. Kiranya kebenaran ini semua akan mengubahkan kita menjadi manusia rohani, anak-anak Tuhan yang bersinar terang benderang. Amin. Amin. Yang pertama, kita melihat merespon apa yang tadi Pastor sampaikan dan apa petunjuk firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 32. Yesus Kristus mati di kayu salib supaya saudara mengetahui kebenaran, dan kebenaran memerdekakan engkau. Yesus mati untuk pengampunan dosamu, bilurnya tertumpah, sakitmu disembuhkan, supaya engkau tahu kebenaran. Yohanes 8:32, firman Tuhan ada tertulis. Ya, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apa yang mengubah orang? Kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Yang pertama, Yesus Kristus mati di kayu salib
supaya engkau diselamatkan, diampuni, dan diubahkan. Ini kebenaran. Dan banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Bagaimana ajaran Torah supaya kita hidup jadi berkat, hidup melayani, hidup tidak pembenci, hidup tidak pendendam, hidup itu memberi, hidup memberi rasa garam dan jadi terang, dan sebagainya. Ya, termasuk juga bagaimana kita jadi orang bisa memberi, jadi orang kita jangan menyentuh apa yang bukan haknya kita, dan sebagainya. Jadi kebenaran akan membuat orang merdeka. Jadi orang tidak merdeka sebelum mereka tahu kebenaran. Karena kebenaranlah yang akan memerdekakan mereka. Kamu, Anda, dan saya. Orang sakit didoakan bisa sembuh. Tapi kalau orang sakit itu tidak terima kebenaran, kebenaran tidak akan pernah bisa mengubahkan dia, karena dia tidak terima Yesus sebagai sumber kebenaran yang hidup. Amin. Berbahagialah saudara-saudara sekalian yang sudah menerima Tuhan Yesus. Pastor pakai kaosnya. Ya. Saya terima Tuhan Yesus. Saat engkau terima Tuhan Yesus, maka kebenaran itu ada di dalam hidupmu. Dan kebenaran ini adalah Yesus Kristus yang akan memerdekakan engkau. Puji Tuhan, kaos ini saya jadikan kaos penginjilan. Ya, awalnya kaos ini kita pakai untuk pembaptisan. Puji Tuhan, jadi berkat banget hingga suatu hari pastor pakai keluar dan ternyata jadi berkat. Jadi kadang kita ada kesempatan kita bagikan ya kepada orang-orang yang pas kita ketemu gitu ya, atau pas kalau ada berkat, ada stok pas ibadah gitu, tamu-tamu kami kadang suka kasih. Kalau pas ketemu, minta maaf ya, tidak dikirim dan tidak diperjualbelikan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya terima Tuhan Yesus. Orang baca ini, kebenaran akan memerdekakan dia di mulutnya. Tergantung hatinya, apakah dia mau terbuka, terima Tuhan Yesus atau tidak. Karena yang membuat seseorang dimerdekakan adalah kebenaran. Jadi orang sakit minta doa, kalau nggak percaya Yesus, Tuhan bisa sembuhkan orang sakit oleh karena kasih-Nya. Tetapi orang itu ketika sembuh, dia tidak merdeka, dia tetap di hidup yang lama. Dia merokok, kecanduan-kecanduan yang buruk, dia tetap mengalami kecanduan yang buruk yang merusak kesehatannya. Dia tidak mengalami lahir baru. Maka kita butuh Yesus. Kita butuh sampaikan Yesus. Kita perlu ceritakan tentang Yesus di tempat ibadah, di pelayanan Kristen. Semua harus cerita tentang Tuhan Yesus. Katakan amin. Ketik rame-rame, cerita tentang Yesus. Cerita tentang Yesus. Cerita tentang Yesus. All about Jesus. Amin. Saudara, saya rasa bisa juga kalau ini menjadi rema, bisa cetak ya, cetak masing-masing saja ya.
Pergunakanlah berkat yang ada pada kita, padamu, itu yang bermanfaat. Kaos ini cetaknya satu kurang lebih 100.000. Ya, saudara cetak masing-masing saja. Coba, uang 100.000 hari ini, kadang-kadang kita makan, itu sekali makan habis. Betul nggak? Betul. Nah, dengan saudara cetak kaos ini, lalu saudara kasih kepada orang, wah, ini jadi kaos penginjilan. Ini seperti kita investasi kerajaan sorga. Kalau saudara punya berkat lebih, ada uang misalnya contoh, saudara terberkati, sisipkan misalnya 1 juta, engkau bisa cetak sendiri kaos katakanlah 10, lalu 10 itu saudara bagi-bagi ke keluargamu. Itu keren banget Bapak Ibu sekalian. Padahal kadang-kadang uang 1 juta makan satu keluarga beberapa hari itu sudah habis. Ya, atau kadang-kadang banyak orang yang tidak bijak menggunakan berkat Tuhan. Habis pakai merokok, ada sampai anak-anaknya terlibat narkoba, atau misalnya berjudi. Bayangkan loh berapa banyak, ya kemarin kita lihat di berita sampai ratusan triliun putaran uang judi secara online di Indonesia. Wah, sayang kan kalau berkat dari Tuhan dipakai untuk hal-hal yang misalnya judi atau hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Juga sayang kan kalau berkat yang Tuhan kasih engkau hanya simpang saja. Nanti waktu Tuhan panggil kita, Tuhan tanya, berkatmu buat apa? Aku cuma simpang saja. Padahal dengan kita contoh yang saya pakai ini, kita bagikan kaos penginjilan. Selain jadi berkat, juga kita ikut menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penyembuh, Pengampun dosa. Dialah tujuan kekal hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, itu saya rasa clear ya tadi ya. Sekarang Pastor mau ajak kita lihat beberapa kebenaran yang kita akan terima hari ini. Ya, saya akan sambung dengan ada 3 hal kebenaran yang akan saya sampaikan. Kiranya menambah wawasan, pengertian Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti setelahnya Pastor Andy akan mendoakan. Yeay, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Di TikTok ini baru tadi mulai, sudah hampir 1 juta like. Saudara-saudara terberkati, bisa bantu tap-tap layar. Saya juga bantu tap-tap layar sebentar. Apakah hari ini saya bisa melihat sebelum selesai live streaming ini tembus sampai 2 juta like di TikTok, tap-tap layar. Di Facebook jangan mau kalah dong, penonton lebih banyak di Facebook, karena Facebook bisa sampai 10.000 penonton. Kalau di YouTube biasa sekitar 8.000, 9.000. Kalau di TikTok ini sudah menuju biasa sampai hampir kurang lebih 5.000. Bisa nggak ya? Ayo di tap-tap layar. Yeay. Nah sekarang Bapak Ibu akan dengarkan 3 kebenaran yang akan saya sampaikan. Ini pasti menjadi keren banget deh. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih,
Kebenaran apakah yang kita mau dengar? Yang pertama, dengar ini. Pembalasan itu milik Tuhan. Yes. Saya ulangi ya. Kebenaran yang saudara dengarkan ini saya sampaikan. Pembalasan itu milik Tuhan. Tapi Pak, dia itu jahat banget. Dengar, Tuhan yang akan berurusan dengan dia. Karena Tuhan yang sudah bilang, pembalasan adalah hakku. Tapi Pak, apa sih tapi? Dia kecewain saya. Dia udah lukain saya. Dia udah sakitin saya. Dia udah kecewain saya. Dengar, Tuhan bilang pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita nggak dikasih hak untuk membalas, tapi kita diperintahkan untuk mengasihi dan mengampuni. Ketika saudara terima kebenaran ini, saudara terberkati ikut membagikan kebenaran ini, maka banyak orang-orang yang akan free. Hatinya termasuk heal, sembuh tubuhnya. Tuhan sudah bilang pembalasan adalah hakku. Apapun yang engkau alami sesakit-sakitnya, Tuhan tidak kasih saudara dan saya porsi membalas. Tapi Tuhan perintahkan kepada kita mengasihi dan mengampuni. Karena apa? Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ada tercatat di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Pastor bacakan kitab suci dari Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat 21. Dengarkanlah firman Tuhan Yesus ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi jelas jangan kau balas. Karena pembalasan bukan hakmu. Pembalasan bukan bagianmu. Jangan ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Nah, kalau jangan ya jangan. Nah, sekarang Tuhan suruh. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini Tuhan mau kita lakukan. Jangan dibalik-balik, ya. Tuhan mau kita lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Berarti termasuk orang-orang yang jahatinmu, termasuk musuh-musuhmu kemarin yang sempat kita dendam, tapi hari ini Tuhan bilang apa? Kamu harus lakukan apa yang baik bagi semua orang tanpa terkecuali. Ini lakukan. Apa yang Tuhan suruh lakukan, lakukan. Apa yang Tuhan bilang jangan, jangan. Kata orang Banjar, jangan mucil. Apa itu mucil? Jangan sampai tidak dengar-dengaran. Tuhan bilang jangan, jangan. Tuhan suruh lakukan, lakukan. Jangan dibalik. Yang Tuhan bilang jangan, kita tabrak. Yang Tuhan bilang suruh, kita tidak mau. Ya, itu kadang-kadang terjadi sama anak-anak Tuhan yang keras kepala. Tapi sekarang semua dengar firman, semuanya menjadi hatinya lembut. Amin.
kepalanya diisi firman, dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan mau bumi ini penuh dengan damai. Tuhan mau setiap keluarga-keluarga hidup dalam kedamaian. Dan Tuhan perintahkan setiap orang percaya untuk hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Hari ini, kalau misalnya saudara ingat, ada percekcokan, ada silang pendapat, ada pertikaian, ada permusuhan. Setelah dengar renungan firman ini, Roh Kudus memimpin hatimu untuk hidup berdamai dengan semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu itu terpancar dan bisa dilihat, dirasakan semua orang. Bukan hanya kita pintar ngomong, tetapi tidak terasa kebaikan, kebenaran yang hidup. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Sekali lagi diingatkan, jangan membalas. Ya, karena apa? Pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan menuntut pembalasan. Yang bisa menuntut itu hakim. Di dunia ada hakim, di PN, pengadilan negeri. Memang dia tugasnya, jabatannya, amanahnya hakim. Dia akan menuntut orang yang bersalah dihukum sesuai dengan kesalahannya. Tapi saudara dan saya, hamba, sekalipun saudara anak Tuhan, Tuhan bilang, jangan kau hakimi. Banyak hal yang kau dapat, ya, tetapi mengenai pohon buah pengetahuan baik dan buruk, kau jangan sentuh. Yang lain kau bisa nikmati. Sama, berkat-berkat Tuhan yang lain engkau bisa dapat. Kesembuhan, hikmat, marifat, berkat-berkat rohani kau bisa dapat. Tapi mengenai pembalasan kau jangan sentuh. Itu bukan hakmu. Jelas? Jelas. Ya. Sebab apa? Pembalasan adalah hak Tuhan. Akulah Tuhan yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan tertulis Roma 12 ayat 19 bagian B. Sekarang kita maju ayat 20 sampai 21. Tetapi ini yang Tuhan mau, ya. Tadi Tuhan larang, jangan balas kejahatan. Bukan hakmu. Sekarang Tuhan mau. Tuhan mau kita dan lakukan ini. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, harap jelas yang pertama saya sampaikan kebenaran hari ini yang membuat kita merdeka adalah jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkanlah itu dengan kasih. Karena pembalasan itu
bukan hak kita. Pembalasan adalah hak Tuhan. Yang terberkati katakan amin. Yang terberkati silakan tap-tap layarnya. Wah, enggak terasa sudah 1 juta lebih. Bisa nggak ya hari ini like-nya TikTok tap-tap layar tembus sampai 2 juta? Bisa ya? Bisa tidak kah? Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, kalau tadi yang pertama kita sudah dengar, jangan membalas kejahatan dan kejahatan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang kedua, apa yang ada padamu hari ini adalah milik Tuhan. Ketik rame-rame, milik Tuhan, milik Tuhan. Rame-rame ketik milik Tuhan, milik Tuhan. Jangankan apa yang ada padamu, hidupmu, nyawaku, nyawa kita ini, napasmu, napas manusia itu milik Tuhan. Ya, maka saudara-saudara, kalau misalnya di dalam Alkitab dan juga banyak gereja dengan berbagai macam teologi masing-masing yang mengajarkan persembahan, buah sulung, perpuluhan, kolekte, saya nggak mau bahas di sini karena setiap Bapak Ibu sekalian punya teologi sendiri-sendiri. Saya nggak perlu membahasnya, ya. Namun sebagai anak Tuhan, kita harus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau saudara ada berkat, berilah untuk pekerjaan Tuhan. Karena berkat yang Tuhan kasih, ingat, adalah milik Tuhan juga, dari Tuhan, ya. Berilah, bantulah juga kepada orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Jangan diambil semuanya, karena Tuhan Yesus pernah berkata, apa yang menjadi milik kaisar kembalikan kepada kaisar, apa yang menjadi milik Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Jadi apa yang saudara kasih Tuhan berkat, apa yang Tuhan anugerahkan berkat dalam hidupmu adalah milik Tuhan. Apa yang menjadi haknya Tuhan, yaitu orang-orang miskin. Ini kebenaran. Perhatikan mereka. Jangan ejek, jangan hina mereka. Perhatikan orang-orang miskin. Apa yang menjadi hak raja? Pajak. Bayarlah pajak. Jangan tidak bayar pajak. Anak Tuhan hidup dalam terang, dan terang itu adalah terang-terangan. Puji Tuhan, inilah kebenaran kedua yang pastor sampaikan hari ini. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kebenaran ini, yaitu ada berkatmu, bantu pelayanan, berkati orang susah, berkati orang yang kurang mampu.
Kemarin kami dapat info dari satu orang yang tidak saya kenal, memberitahu ada satu orang opa yang tidak baik-baik saja keadaannya di Balikpapan. Seperti komitmen saya rindu orang di sekitar saya atau apa yang saya dapat kesempatan tahu ini, kalau susah ya kita bagaimana cara yang bisa menolong. Akhirnya kemarin malam ada yang bantu saya keluarga, dia ke tempat opa itu berada. Dan opa itu dari Manado. Saya minta teman-teman dari Manado yang saya bisa minta yang bantu, kemarin cek dan kita tanya apa yang bisa kita bantu. Kalau sakit kita bantu doakan, kalau misalnya mau pulang kita bantu kasih pulang, ya kita bantu kasih pulang ke Manado, kumpul anak keluarga, anak cucu. Kalau misalnya mau di Balikpapan dalam kondisi ada yang mendampingi, merawat, kita arahkan ke Dinsos, ke dinas sosial. Kalau misalnya butuh perawatan secara medis, kita akan bantu pengurusan BPJS. Dan kalau ada orang yang kurang mampu dan dia meninggal, kita akan bantu kasih peti mati. Ini juga salah satu bentuk pelayanan, ya. Senang sekali saya hari ini saya cukup panjang ya harinya, karena maksudnya panjang itu banyak aktivitas luar. Salah satunya saya akan berkunjung ke Yayasan Pintu Mas, menghadiri atau melayat satu keluarga yang dimana ini adalah ibunda dari Ibu Yurni. Ibu Yurni ini beberapa kali datang ke IHS dan kita doakan, dan saya ingat juga Ibu Yurni ini adalah orang Dayak yang beberapa kali kasih saya beras Dayak. Beberapa hari yang lalu ibunda terkasih dipanggil pulang ke sorga. Selain daripada kita juga kirimkan bunga penguatan, ya, sebentar juga sebelum mungkin acara penguburan, ya, karena saya bukan seorang gembala, saya tidak memimpin kebaktian penghiburan, tapi saya bisa datang melayat, kiranya bisa menguatkan dan ikut memberkati apa yang bisa kita berkati. Samping itu juga bersyukur hari ini bukan cuma di luar kota yang banyak meminta pelayanan atau kunjungan, di Balikpapan juga pastor juga berkesempatan dari Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat gereja-gereja. Katakanlah hari Minggu rencananya kalau waktunya pas ya, setelah nanti kebaktian di Grace Balikpapan, nanti pastor akan memberkati gereja GBI di Balikpapan. Tempat di mana, jam berapa, GBI mana, nanti saya akan spill lebih detail di hari-hari berikutnya. Dan juga saya dapat kesempatan untuk bisa mengisi pelayanan di gereja GPIB. Senang sekali kan bisa menjadi berkat. Aku datang bukan karena aku hebat, aku datang sebagai saudara, aku datang sebagai orang yang mewartakan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan di mana kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Karena ketika pastor datang ke satu kebaktian gereja hari Minggu, saya selalu membawa persembahan kolektor. Di tempat kami sendiri tidak menjalankan kolektor, tetapi karena saya sepanjang minggu ada dapat berkat Tuhan, baik dari gift ini, stars, bintang, ya, stiker, berkat Tuhan,
Untuk AdSense, saya suka membagikan di gereja di mana saya datang, saya membawa kolektor saya untuk memberkati gereja-gereja tersebut. Kiranya jadi berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena saya ingat senantiasa apa yang ada padaku ini punya Tuhan. Dan Tuhan mau supaya saya juga perhatikan pekerjaan Tuhan. Perhatikan orang-orang susah di sekitar kita. Perhatikan keluargamu. Kalau ada temanmu susah, tidak usah kasih pinjaman ke dia, tetapi tolonglah dia semampumu. Karena kalau kita kasih pinjaman, biasanya nanti teman baik jadi musuh abadi. Karena biasanya orang kalau kepepet pinjam itu sukar mengembalikan. Dia akan buat janji-janji, besok pasti. Tapi padahal kepastian itu tidak pernah datang. Kepastian hanya ada dalam Yesus tentang keselamatan. Amin. Jadi yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian bisa terima ya, bahwa kita semua yang ada pada kita berkat Tuhan, bantulah pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan uang, tapi pekerjaan Tuhan di gereja-gereja di mana Bapak Ibu digembalakan itu membutuhkan uang untuk apa? Untuk bayar listrik, maintenance, sewa ini, ataukah memberikan gaji-gaji, wakar dan sebagainya. Bantu di mana engkau bergereja. Saya bicara ini tidak minta-minta, tidak, tapi karena ini adalah juga bagian dari kebenaran, maka saya perlu sampaikan. Sekalipun saya berhati-hati sekali kalau sudah bicara firman menyangkut uang. Tapi it's okay, hari ini salah satu dari 3 kebenaran sampaikan. Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berkat dalam hidupmu dari Tuhan adalah milik Tuhan. Berikan untuk pekerjaan Tuhan, berikan kepada janda, yatim piatu, orang susah, orang sakit, berikan. Jangan pelit. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ada kitab suci mencatat juga di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Yes. Wah, sudah 1,5 juta lebih like-nya. Wah, dalam berkat Tuhan sebentar lagi dan 2 juta. Bahkan nggak mustahil bisa 2 juta lebih. Yeay! Apakah hari ini aku akan melihat sesuatu yang baru? Like TikTok pagi bisa sampai 2 juta like. Weh. Ayo, Pastor sekarang bacakan ya ayat yang sangat bagus. Amsal 19 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Ada tertulis dalam kitab Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, perhatikan, orang lemah itu apa? Orang susah, orang yang butuh pengampunan, orang yang butuh bantuan, orang sakit, ya. Termasuk kalau bicara soal pelayanan fisik atau bangunan, perintisan, ya. Hendaklah kita punya belas kasihan. Kalau saudara tidak bisa memberi, jangan mengejek. Berdoa atau memberkati. Memberkati kan tidak selalu uang.
Tidak selalu dana, tidak selalu duit, tapi juga ucapan doa. Ya, sebab siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Wow, berkat dari Tuhan sepenuhnya kepada setiap manusia. Manusia yang sadar diri, mereka mengembalikan apa yang haknya orang miskin, apa yang milik Tuhan, dengan cara mereka membawa persembahan ke gereja atau membantu pelayanan. Tapi itu nggak berhenti di sana. Bagi saudara yang sukarela ketaatan melakukan ini, Tuhan bilang apa? Kalian atau mereka itulah yang memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan apa sih ini? Kira-kira bahasa sederhananya, kalau kita membantu sesama, kalau kita membantu pekerjaan Tuhan, bukan Tuhan yang kita bantu ya, pekerjaannya. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh bantuan kita, tapi pekerjaannya ya kita bantu. Kita bantu fakir miskin, kita bantu janda yang betul-betul janda tua yang susah, tunawisma, kita bantu orang-orang sakit yang butuh pertolongan. Saya sangat gercep ketika dengar kabar tentang Opa kemarin malam, dan habis ini kami akan ketemu dengan orang yang bantu kemarin untuk saya mau ajak diskusi, gimana solusinya. Karena saya teringat bulan-bulan kemarin ada viral di Indonesia, khususnya di dunia maya dan juga saya melihat di TikTok, bagaimana oma dan opa meninggal di dalam rumah sampai berhari-hari, sampai busuk, tidak ada yang tahu. Anak-anaknya pun tidak tahu. Maka itu masih terlintas di pikiran saya. Saya berkata dalam hati saya, jangan sampai terjadi di Balikpapan, dan saya tahu, dan saya tidak sampai berbuat apa-apa. Saya sangat sedih kalau sampai terjadi ini. Makanya kemarin kami langsung segera gercep, cek apa yang bisa kita bantu, jangan sampai kejadian-kejadian yang viral di TikTok itu terjadi di seputar daerah sana atau di Balikpapan lah. Kalau terjadi, rasanya sedih. Untuk apa Andi Simon Tuhan tempatkan di Balikpapan, katanya jadi berkat di media sosial, tapi di alam nyata tidak bisa menyentuh sampai ke bawah begitu. Saya tidak mau. Bantu saya ya Bapak Ibu sekalian, kita saling memberi informasi, saling mendoakan, saling mendukung. Puji Tuhan. Jadi ingat ya, kalau saudara membantu orang susah, orang miskin, Tuhan bilang apa? Engkau memiutangi Tuhan. Apakah Tuhan berhutang lama? Tidak. Apakah Tuhan bisa berhutang? Tidak juga. Melainkan Tuhan bayar cash, yaitu Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Katakan amin, 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 amin. Wow, detik-detik 2 juta like. Yeay. Puji syukur banget, terima kasih. Saya bisa melihat hari sesuatu yang baru, semangat. Detik-detik, detik lah, nggak sampai-nyampe. Ya, nah sekarang yang terakhir hari saya mau sharing, yang ketiga. Yang ketiga,
terimalah kebenaran ini, jangan sombong. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, kalau saudara-saudara kita doakan sebentar langsung sembuh, jangan sombong. Hore! 2 juta like, rekor baru hari ini. Pastor di live streaming pagi tembus 2 juta like, bahkan lebih, karena sementara ini like-nya justru bertambah dan penontonnya justru hampir sampai 5.000. Senang aku, senang banget. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya baru melihat hari ini live di TikTok sampai 2 juta like di ibadah live pagi seperti ini. Yes. Yang ketiga, kemuliaan jangan kau sentuh. Sekali lagi, kemuliaan jangan kau sentuh. Jangan sombong, jangan lupa diri, jangan nggak tahu diri. Kemuliaan jangan kau sentuh. Kalau engkau berhasil, kalau engkau sembuh, kalau engkau dipakai oleh Tuhan, diurapi dalam pelayanan masing-masing, kalau engkau sukses dalam pekerjaan karirmu, kalau tinggi akademis pendidikanmu, jangan kau bilang berhasilmu karena kau hebat. Jangan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Jadi kalau saudara berhasil, saudara diurapi Roh Kudus dalam melayani dengan karunia berbeda-beda, jangan kau bilang kau hebat, tapi ucapkan kebenaran ini. Semua karena Tuhan, semua karena anugerahnya. Only by grace. Saya ucapkan, saya ajarkan, saya sharing, saya praktekkan. Pelayanan ini ada hari ini only by grace. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat, bukan hebatku, bukan karena ketampananku, bukan karena cakapku berbicara. Semua karena Tuhan. Jangan sentuh kemuliaan, karena kemuliaan hanya milik Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kemuliaan adalah milik Tuhan. Yang Tuhan mau kita bersyukurlah kepadanya, beritakan namanya, ceritakan kehebatannya. 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi dia, nyanyi pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus. Bermazmurlah baginya, percakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Ayat 10, bermegahlah di dalam namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam namanya. Jangan coba-coba sentuh kemuliaan, karena kemuliaan punya Tuhan. Kalau barang siapa yang sentuh kemuliaan itu, dia akan sombong, dan orang sombong bukan temannya Tuhan. Orang sombong temannya setan. Orang sombong justru akan melawan Tuhan, dan orang sombong akan dihancurkan, akan direndahkan, akan ditundukkan. Mau menjadi musuh Tuhan, saya mah gak berani. Kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam namanya yang kudus dalam Tuhan. Biarlah Andi Simon semakin berkurang-kurang, tapi Yesus Kristus semakin tinggi, dimasyurkan, bertambah-tambah, dikenal. Bukan channel ini, bukan akun ini, bukan medsos ini, bukan nama pribadi, bukan pelayanan in Jesus name, tetapi pribadi Tuhan Yesus Kristus yang dikenal, yang dicari oleh orang-orang. Karena dialah aku hidup, karena dialah aku beritakan ini kepada saudara sekalian. Bermegahku di dalam Tuhan, tidak ada di luar Tuhan. Di luar Tuhan aku binasa. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan seperti pohon yang terlepas dari rantingnya, yang tercampak, yang akan mati dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi dalam Tuhan saya bermegah, karena dari Tuhanlah saya hidup, dan dialah mata air hidupku. Sehingga hari ini saya bisa ceritakan tentang Yesus, dan banyak orang-orang boleh mengalami kasih Yesus, dan mereka boleh disembuhkan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Jangan sentuh kemuliaan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. 2 ayat lagi ya, Pastor izin nih, buka Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai ayat 8. Udah jam 7.14 Wita. Wah, hari ini panjang ya. Maaf yang tadi sudah mau cepat-cepat karena mau kerja. Hari ini mungkin tidak sempat sampai ikut doa berkat, karena biasa jam 7 Wita mereka sudah pamit. Kasihan, mohon maaf. Nanti nonton siaran ulangnya di YouTube atau di Facebook ya. 2 ayat lagi saya selesaikan di sini. Kitab Mazmur pasal 20 ya. Kita lihat ayat 8 sampai 9. Ada tertulis firman Tuhan, orang ini memegahkan kereta. Ayo, jangan kita memegahkan kereta. Itu juga bisa kita kasih bahasa kiasan. Mobil, jangan kita bermegah karena mobil-mobil mewah yang kau punya. Ada orang yang memegahkan kuda. Saya kemarin ada lihat satu status ya, berapa waktu yang lalu itu, ada harga kuda sampai 1 ekor miliaran. Mahal sekali ya, tapi mungkin tetap ada peminatnya, tetap ada yang punya karena hobi. Tapi jangan sampai engkau bermegah karena kuda. Kalau sebelumnya engkau bangga punya mobil mewah, stop sudah.
Sebelumnya bangga punya kuda yang mahal. Stop sudah. Saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, hari ini marilah kita berbangga, bermegah di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 9, orang-orang yang bermegah karena keretanya, karena mobilnya, karena kudanya, karena hewan peliharanya, karena prestasinya, karena kekuatannya, mereka akan rebah dan jatuh. Tetapi bagi kita yang bermegah dalam Tuhan, akan tetap bangun berdiri dan tetap tegak. Amin. Buat firman Tuhan, let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget kami sudah dengarkan firman-Mu hari ini cukup panjang. Kiranya apa yang kami dengar ini menjadi bagian hidup kami, termatre dalam hati kami, dan Roh Kudus dengan pengurapan-Mu yang baru mampukan kami untuk menghidupi dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau taat supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang miskin, orang susah yang membutuhkan. Dan Tuhan juga kami mau senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Kami berjanji tidak sentuh kemuliaan, karena kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami butuh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, karena kebenaran itu datang dari Yesus yang memerdekakan kami. Saudara, bagi saudara yang dengar pertama kali ini dan engkau membuka hati, percaya Tuhan Yesus, bukalah hatimu dan ucapkan kalimat doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya terima Tuhan Yesus. Ucapkan, saya terima Tuhan Yesus. Ini kaos penginjilan nih, keren nih. Saya terima Tuhan Yesus, saya terima Tuhan Yesus, dan hari ini saya milik Kristus, saya milik Kristus. Just plong, kebenaran itu udah masuk dalam hidupmu dan dia akan memerdekakan engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Hampir 2,5 juta like. Wah, bisa rekor baru ini. Bisa sampai 2,5 juta like. Ini keren banget. Ini kalau bukan Tuhan berkati, nggak mungkin. Subuh pagi ada 2,5 juta like. Orang jempol. Aduh, jempol siapa sebanyak ini? Tuhan Yesus memberkati. Ya, mau bilang apa ya? Ini sekalipun saya rasa sederhana pelayanan ini, tanpa dibantu running text, tanpa dibantu tim, saya sendiri di sini dalam kamar, tapi ini jadi berkat. Ini penonton sudah di atas 20.000 penonton pasang mata sekarang ini. Karena apa? Berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Itu saja. Pelayanan hari ini ada, baik setiap live streaming maupun juga kesaksian maupun onsite, itu sederhana. Menurut saya sederhana. Tapi Tuhan memberkati orang-orang yang datang dari luar negeri, luar kota. Balikpapan sudah mulai penuh.
Bahkan nanti akan ada yang datang dari Jepang hanya untuk memberi diri dibaptis lalu pulang. Saudara yang nonton ini, saudara diberkati karena live ini, doa-doa tempat ini, saudara saya merasakan sangat diberkati. Jadi kesukaan Tuhan. Saya selalu ajarkan bagaimana kita punya satu baju yang kita suka pakai dari antara banyak baju. Demikian pun saya merasa hati Tuhan Bapakku di surga, Dia suka pakai kita seperti kita suka pakai baju. Sekalipun bajunya kusut, lubang-lubang, udah kumal, kita suka pakai, kita nyaman. Biarkan hidupmu nyaman. Tuhan senang, Tuhan suka pakai kita. Dan bersyukur sama Tuhan, karena wadah sederhana ini, Tuhan memberkati. Sehingga Tuhan mau pakai. Hari demi hari, saya melihat banyak jiwa-jiwa diselamatkan, disembuhkan, diubahkan. Terima Tuhan Yesus. Amin. Yeay, puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati? Saya. Jangan lupa bagi berkat, khususnya sharingkan live ini, video ini, sharingkan, cuma butuh hati dan juga jempol gratis. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang Pastor akan ajak kita mohonkan berkat untuk air yang akan kita minum, yang tentu Bapak Ibu sekalian sudah siapkan. Angkatlah air ini seperti ini, marilah kita mohonkan berkat. Bapa, kami mohonkan daripadamu berkat-Mu untuk air yang kami akan minum. Berkat ini tercurah, air ini diurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati, diberkati, diberkati. Minumlah, wow. Tiba-tiba air di tangan kita seperti ada sensasi yang mungkin wow, sensasi yang mungkin berbeda-beda, tetapi saya percaya ini satu sign, tanda Tuhan memberkati. Air ini, air minummu diberkati, sudah diberkati. Minumlah dan pasti terberkati. Kalau ada sakit-sakit, ada keajaiban kesembuhan. Amin. Sensasi air ini luar biasa. Bukan airnya ya, maaf ya kalau Pesta salah ngomong, jangan salah arti. Sensasi air ini luar biasa ya, karena diberkati Tuhan. Amin. Baik, sudah banyak yang request Pesta doa berkat. Ya, kasihan udah telat, tapi masih tinggal, puji Tuhan. Makasih. Sekarang angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian.
kami mohonkan berkat dari Bapa di surga. Amin. Yang terkasih Bapak Ibu, Oma Opa, adik kakak, om tante, cece koko, masukilah hari yang baru ini dengan tubuhmu yang diberkati. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kebajikan, dan kemurahan dari Bapakku di surga untuk engkau dan keluargamu. Diberkati kesehatanmu, rumah tangga, masa depan, lumbung-lumbung, pekerjaan, pelayanan, karir, studi anak-anakmu. Dalam berkat ini semuanya ada dalam proteksi Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya materaikan semua ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Live hari ini sudah selesai. Terima kasih. Kiranya pelayanan ini bisa jadi berkat ya bagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Merasa senang, silahkan di-subscribe. Merasa tidak suka, dislike nggak apa-apa. Merasa rindu tambah lagi, besok lagi kami hadir setiap hari jam 6.05 WITA. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya sebelum tutup dengan kisbainya rindu pujikan pujian tadi. Karena doa-doa tadi yang saya bacakan, kesaksian-kesaksian, banyak kejadian yang Tuhan berikan lebih daripada apa yang kita minta. Termasuk saya tadi minta juga supaya dapat berkat 2 juta like. Hampir 3 juta. Apa mungkin bisa nih tembus 3 juta saat pujian ini saya bawakan? Bisa nggak ya 3 juta like saat ini, saat pujian ini selesai? Bisa nggak ya? Kita lihat ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab
lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Yesus dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat. Saya mau melihat hari ini bisa nggak ya 3 juta like di TikTok. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harap. Udah terjadi dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Saya percaya semoga ini selesai, saya akan melihat Tuhan Yesus memberkati like di TikTok sampai 3 juta. Pastor Wak, satu kali pujian ini, dan saya seperti pujian tadi, aku akan melihat Tuhan Yesus jadikan semua. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja dalam hidupku dan hidupmu untuk kebaikannya. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yeay! Gempar, heboh, cetak rekor. Makasih Tuhan Yesus bisa melihat live pagi ini. Tidak mudah kalau nggak berkat Tuhan. 3 juta like. Padahal tadi saya pikir bisa tembus 2 juta, udah keren banget. Tapi lihatlah, Tuhan memberkati, kasih bonus 1 juta like pagi-pagi. Gak mudah Tuhan. Kita melihat Tuhan jawab doaku. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Makasih Tuhan, makasih Bapak Ibu sekalian. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang aku minta dan doakan. Terbukti Yesus menjawab, terbukti. Saya tadi minta 2 juta, Tuhan kasih 3 juta lagi. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita kan pasti melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang ini buktinya. Share, bagikan bukti Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Saya minta harap 2 juta like hari ini, Tuhan kasih 3 juta. Yeay. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus banyak sembuhkan orang, terima kasih. Banyak kasih kami rema, terima kasih. Banyak berkat buat kami untuk jadi berkat. Makasih Tuhan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Amin. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita, pasti akan terjadi. Kita akan melihat, saya udah melihat, Anda melihat, banyak orang akan melihat Yesus jawab doaku. Yesus jawab doaku, jawab doa setiap orang yang datang kepadanya. In Jesus name, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah, sola fide, hiduplah oleh iman, ya. Tuhan Yesus Immanuel sayang kita semua dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya. Dadah, jangan lupa kiss bye. Senang. Dor. Shalom.